Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan seminar praktek kerja lapangan dari kelompok K8 yang beranggotakan saya Muhammad Chandra Lesmana sebagai ketua, Gusmal sebagai anggota. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen penguji Ibu Hezi Kurnia Eskom Mkom. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang. Baiklah, presentasi akan diawali oleh rekan saya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah antara lain: 1. Bagaimana cara membuat website kantor Balai Pertanian kelas 1 Padang menggunakan Bootstrap. 2. Bagaimana menyelesaikan hambatan yang ditemukan dalam proses pembuatan website menggunakan Bootstrap. Batasan masalah. Agar penulisan laporan PKL ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah, maka penulisan memberikan batasan masalah, yaitu hanya membahas tentang pembuatan website pada kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang menggunakan Bootstrap. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekarang ini dengan kebutuhan akan adanya sistem informasi yang berbasis komputer pun semakin meningkat hampir semua bidang dan pekerjaan untuk menyampaikan informasi menggunakan teknologi komputer. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia, karena masa informasi adalah masa yang canggih dan kompleks, kemudian penuh dinamika dan perubahan terus-menerus. Kondisi seperti ini menurut perkembangan teknologi informasi yang canggih dan menghasilkan informasi yang cepat, efisien, dan efektif. Sistem informasi yang akan dibuat ini yaitu sebuah website kantor Balai Karantina kelas 1 Padang. Website tersebut berguna untuk semua masyarakat agar mendapatkan informasi-informasi. Semua kegiatan memperkenalkan semua staf, pengurus kantor Balai Karantina kelas 1 Padang tersebut. Penulis berusaha untuk membuat sebuah situs website kantor Balai Karantina kelas 1 Padang yang dinamis. Hipotesa. Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas dapat ditarik suatu proses, yaitu: 1. Diharapkan dengan pembuatan website kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang menggunakan Bootstrap dapat mempermudah masyarakat mendapat informasi tentang kegiatan kantor karantina Padang. 2. Diharapkan dapat menyelesaikan hambatan yang ditemukan dalam pembuatan website kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang menggunakan Bootstrap. Tujuan penelitian: memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang kantor Balai Karantina kelas 1 Padang. Pengelolaan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara online melalui website kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang. Manfaat penelitian: 1. Merupakan sarana yang berbasis online mengenai proses pengembangan kantor Balai Karantina kelas 1 Padang. 2. Menjadi sarana informasi bagi masyarakat secara online. 3. Sumber data informasi lengkap tentang kantor Balai Karantina kelas 1 Padang. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk mendapatkan fungsional requirement dari sebuah sistem. Use case berisi apa yang dilakukan oleh sistem atau apa yang terjadi pada sistem, bukan bagaimana sistem melakukan. Use case diagram terdapat 3 aktor. 1. Pengunjung. Pengunjung dapat melihat home, bisa mengelola home, profil, berita, agenda, pengumuman, galeri, dan kontak. Kalau pegawai bisa mengelola home, profil, berita, agenda, pengumuman, galeri, kontak, agenda rapat, pengumuman internal, dan lakip. Sedangkan admin bisa mengelola agenda, kelola berita, bisa mengelola pengumuman, mengelola galeri, kelola lakip, dan logout. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur dari suatu sistem yang disajikan dalam bentuk kelas beserta atribut-atribut dalam hubungan antar kelas. Inilah contoh
kelas diagramnya, galeri mempunyai ID galeri, ID kategori, jadi galeri, keterangan, dan gambar galeri. Dan pun ada di bawah tambah, edit, dan hapus. Kategori, di dalamnya ada ID kategori, nama ID kategori, tambah, edit, dan hapus. Berita, di dalamnya ada edit berita, edit kategori, judul, headline, aktif, utama, isi berita, hari, tanggal, jam, gambar, dan dibaca. Yang lakip didapat di dalamnya ID lakip, indikator kinerja, capaian sebelum, target, realisasi, nilai, kategori, target akhir, capaian akhir. Pengumuman, ID pengumuman, judul kategori, jenis pengumuman, isi pengumuman, file, dan tanggal posting. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Agenda, dalam agenda terdapat kelas ID agenda, tema, kategori, jenis agenda, isi agenda, tempat, dan tanggal mulai. Activity diagram kelola agenda. Activity diagram admin menggambarkan aliran aktivitas atau aliran kerja yang dilakukan oleh administrator ketika melakukan pengelolaan agenda melalui agenda. Model activity diagram tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Terdapat login, dan setelah login kita akan memasukkan halaman admin. Setelah masukkan halaman admin, kita akan memasukkan kelola agenda. Dan kelola agenda kita bisa menambah, tambah agenda, edit agenda, hapus agenda. Setelah melakukan semua itu, dan kita bisa melakukan logout. Activity diagram admin kelola berita. Activity diagram admin menggambarkan aliran aktivitas atau aliran kinerja yang dilakukan oleh administrator ketika melakukan pengelolaan berita. Model activity diagram tersebut dapat dilakukan pada seperti gambar berikut. Terdapat login. Setelah login, kita akan memasukkan halaman admin dan memasukkan di kelola berita. Di dalam kelola berita kita bisa melakukan tambah berita, edit berita, dan hapus berita. Setelah melakukan itu, dan kita bisa logout. Activity diagram admin kelola pengumuman. Activity diagram admin menggambarkan aliran aktivitas atau aliran kerja yang dilakukan oleh administrator ketika melakukan pengelolaan pengumuman. Model activity diagram tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di dalamnya, dan kita harus melakukan login dan masuk kepada halaman admin, dan setelah masuk kepada halaman admin, kita akan masuk pada kelola pengumuman. Dalam pengelola pengumuman kita bisa melakukan tambah pengumuman, edit pengumuman, hapus pengumuman, dan setelah itu kita melakukan logout. Activity diagram admin kelola galeri. Activity diagram admin menggambarkan aliran aktivitas atau aliran kerja yang dilakukan oleh administrator ketika melakukan pengelolaan galeri. Model activity diagram tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di dalamnya kita harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login terlebih dahulu, kita akan masuk halaman admin. Setelah itu kita mengklik kelola galeri, dan dalam kelola galeri kita akan bisa melakukan tambah galeri, edit galeri, hapus galeri. Setelah itu kita melakukan logout. Activity diagram admin kelola lakip. Activity diagram admin menggambarkan aliran aktivitas atau aliran kerja yang dilakukan oleh administrator ketika melakukan pengelolaan lakip. Model activity diagram tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kita harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, kita memasukkan halaman admin, dan kita akan memasukkan kelola lakip. Dalam kelola lakip kita bisa menambah lakip, edit lakip, hapus lakip. Setelah itu kita melakukan logout. Activity diagram pegawai.
Activity diagram pegawai menggambarkan aliran aktivitas yang dilakukan oleh pegawai. Model activity diagram tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kita harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, dan kita akan memasukkan home. Setelah home, kita bisa mengelola profil, agenda, berita, galeri, kontak, pengumuman, agenda rapat, pengumuman internal, dan lakip. Setelah itu kita bisa melakukan logout. Activity diagram pengunjung. Activity diagram pengunjung menggambarkan aliran aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung. Model activity diagram tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kalau diagram pengunjung, kita tidak melakukan login terlebih dahulu, kita langsung memasukkan home, dan kita akan melihat mendapatkan profil, agenda, berita, galeri, kontak, dan pengumuman. Baiklah, yang selanjutnya adalah sequence diagram agenda. Sequence diagram kelola agenda menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola agenda yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini admin melakukan input user dan password. Setelah divalidasi dan masuk, admin bisa melakukan tambah agenda, edit agenda, hapus agenda, keluar, dan return login. Yang selanjutnya, sequence diagram kelola berita. Sequence diagram kelola berita menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola berita. Dalam hal ini, yaitu mengelola berita barang yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini, admin melakukan input user dan password. Setelah divalidasi dan masuk, admin bisa melakukan tambah berita, edit berita, hapus berita, keluar, dan return login. Yang selanjutnya, sequence diagram kelola galeri. Sequence diagram kelola galeri menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data galeri yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini admin melakukan input user dan password terlebih dahulu. Setelah divalidasi dan masuk, admin bisa melakukan tambah galeri, edit galeri, hapus galeri, keluar, dan return login. Yang selanjutnya, sequence diagram kelola pengumuman. Sequence diagram kelola pengumuman menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data pengumuman yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini admin melakukan input user dan password terlebih dahulu. Setelah divalidasi dan masuk, admin bisa melakukan tambah pengumuman, edit pengumuman, hapus pengumuman, keluar, dan return login. Yang selanjutnya, sequence diagram kelola lakip. Sequence diagram kelola pengumuman menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data lakip yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini admin melakukan input user dan password terlebih dahulu. Setelah divalidasi dan masuk, admin bisa melakukan tambah lakip, edit lakip, hapus lakip, keluar, dan return login. Yang selanjutnya, kesimpulan. 1. Pembuatan website kantor Balai Karantina ini dapat memberikan kemudahan tamu atau masyarakat untuk memudahkan mendapatkan informasi tentang kantor Balai Karantina Padang. Yang kedua, pembuatan website juga memudahkan masyarakat pengelolaan pengaduan dalam bentuk online melalui website karantina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi program kantor Balai Karantina Pertanian kami. Di sini admin harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, admin bisa menambahkan berita. Contoh saja adalah donor darah, kategori kesehatan. Beritanya adalah yang golongan darah AB bisa melakukan donor harap bantuan dan partisipasinya. Jika yang melakukan gambar, maka bisa memasukkan nama gambar donor darah, lalu simpan.
Jika menambahkan kategori, bisa klik tambah kategori, lalu misalnya di sini kategorinya adalah misalnya saja menanam. Lalu klik simpan. Ini adalah kolom komentar. Jika ingin mengubah komentar, maka klik saja sini, lalu misalnya kamu. Nanti menjadi mereka. Menjadi Chandra. Lalu komentarnya, semoga maju selalu pertanian Padang. Jika tidak, klik tidak, maka aktif klik ya, lalu simpan. Setelah itu adalah agenda. Tambahkan sini, judul agendanya adalah pencarian bibit unggul. Isi agendanya adalah bibit unggul buah atau tanaman sehat. Lalu tempatnya adalah kantor Balai Karantina, tanggal 11 Januari 2022. Kategorinya adalah menanam. Jenis agendanya adalah umum khusus. Lalu simpan. Lalu adalah pengumuman. Jika admin ingin menambahkan pengumuman, maka klik tambah pengumuman. Misalnya libur hari ulang tahun karantina. Pengumumannya adalah diadakan libur bersama. Lalu fotonya kita ambil saja dari sini. Kategorinya adalah, tidak usah kita pilih kategori, langsung kita klik simpan. Lalu untuk lakip, tambahkan data. Indikator kerja adalah tanaman buah manggis. Capaian sebelumnya adalah 35,455%. Targetnya adalah 40,00%. Relasinya adalah 30%. 30,000%. Nilainya adalah 50,00%. Target akhir adalah 32,00%, dan nilai akhirnya adalah 30,00%. Lalu klik simpan. Itu data pegawai. Ini adalah input pegawai. Misalnya di sini namanya Gusmal. Passwordnya, nama lengkapnya Gusmal. Emailnya Gusmal. Nomor HP-nya 0999. Alamatnya Padang. Lalu klik simpan. Lalu untuk galeri, kalian bisa menambahkan galeri foto. Misalnya judulnya rapat ruang tata usaha. Di gambar seperti ini. Pilih kategori ekonomi, lalu klik simpan.
Jika sudah, maka admin bisa melakukan logout dan kembali ke halaman utama website kantor Balai Karantina Pertanian Padang sebagai pengunjung. Sini pengunjung bisa melihat profil, sejarah, visi dan misi, profil struktur organisasi, berita, agenda, pengumuman, dan galeri kantor Balai Karantina Padang. Dan juga kontak kami, dan Instagramnya adalah Karantina Pertanian Padang. Untuk login pegawai bisa login di sini sesuai yang kita inputkan tadi, misalnya seperti Gusmal. Lalu melakukan login. Pegawai juga bisa melihat update berita terbaru kami. Itu seperti yang ada pada website tersebut. Bisa melihat profil, berita, agenda, pengumuman, agenda rapat, pengumuman internal, lakip, galeri, dan juga bisa melakukan logout. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.